selamat datang di AR Automotive Channel. Di sebelah gua sudah ada Toyota Kijang generasi kelima. Kalau kita tarik ke belakang, itu runtutannya sangat banyak banget. Kalau di luar negeri, mobil ini dinamakan hanya Toyota Innova saja. Namun di negara kita, Kijang Innova ini meneruskan generasi dari Toyota Kijang yang sebelumnya sudah melegenda di tanah air kita. Toyota melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap Toyota Kijang yang sebelumnya berbentuk kapsul, merubah menjadi bentuk Kijang Innova yang seperti ini, menjadi lebih modern sekali di zamannya. Namun pada zaman saat ini, di tahun 2021, mobil ini belum lekang oleh zaman. Jadi masih sangat oke sekali menggunakan Toyota Kijang ini. Kenapa? Karena Toyota Kijang itu terkenal sekali dengan durability-nya yang sangat panjang, dan dia itu memiliki aksesoris dan juga memiliki spare part yang sangat mudah ditemukan di negara kita ini. Desainnya memang berubah menjadi lebih modern sekali dan sangat inovatif pada zamannya. Yang paling mengikonik mobil ini adalah barisan bawahnya itu membuat seperti senyuman sinis ya kepada orang-orang. Nah, ini merupakan generasi pertama yang belum facelift, karena Toyota Kijang itu memiliki 3 kali facelift. Facelift pertama masih bentuknya seperti ini dengan tampilan grill yang lebih banyak. Kalau ini kan cuma satu grill nih. Kalau yang udah facelift pertama dia banyak grill. Kemudian facelift kedua dia ada perubahan di bagian lampuannya, dia agak lebih mengecil, dan juga perubahan lampu di belakangnya. Kemudian di facelift ketiga dia berubah yang agak aneh menurut gua ya, karena grillnya itu berubah menjadi lebih besar untuk facelift ketiganya. Kalau yang ini generasi pertama masih pre-facelift. Ini merupakan Toyota Kijang Innova varian G. Untuk variannya juga ada banyak juga Kijang Innova. Ada varian J, E, G, V, dan di tahun berapa gitu gua lupa, itu udah ada luxury class-nya. Kalau ini merupakan tipe G, ditandakan oleh adanya fog lamp, karena kalau di bawah G itu biasanya Toyota tidak dilengkapi oleh fog lamp-man. Nah, selebihnya tidak ada hiasan-hiasan chrome, semuanya sewarna body, chrome-nya hanya di emblemnya saja, dan lampu-lampuannya memang pada saat itu masih menggunakan full halogen semua. Toyota Kijang ini memiliki 3 varian mesin. Yang pertama ada 2000 cc bensin, kemudian 2700 cc bensin, sama seperti Toyota Fortuner, dan juga ada 2500 cc diesel. Nah, ini merupakan Toyota Kijang Innova bermesin 2000 cc, 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 136 horsepower dan juga 182 Nm untuk torsinya, dan semua tenaga itu disalurkan ke 2 roda belakang menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mobil Toyota Kijang ini juga memiliki plafon yang sama seperti Toyota Fortuner dan juga Toyota Hilux. Dari tampak samping, yes, mobil ini terlihat MPV-nya agak besar ya mobil ini. Pada zamannya dulu memang belum dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang terlihat elegan. Seperti kita lihat handle-nya ini masih aslinya ya, dia masih menggunakan warna hitam doff. Cover spionnya ini dia juga masih berwarna hitam doff, dan dia belum automatic retract. Namun dia sudah dilengkapi dengan spion elektronik, jadi bisa kita setel di dalamnya. Kemudian mobil-mobil zaman dulu itu sampai sekarang sih masih ada sih ya, dia masih kayak ada tambahan spakbor di depan belakangnya. Nah, mobil ini memang mobil leather frame, jadi posisinya tuh lebih tinggi daripada mobil-mobil lain, dan ini memang sudah dilengkapi dengan talang air. Untuk kaki-kakinya mobil ini dilengkapi dengan velg racing untuk tipe G-nya, dengan dibalut ban 205/65 ring 15 standarnya. Kemudian sistem pengeremannya depannya sudah cakram, namun belakangnya masih drum. Bahkan sampai sekarang Toyota Kijang tuh paduan remnya masih depan cakram dan belakang masih tromol. Kalau tampak belakang seperti yang gue bilang sebelumnya, Toyota Kijang melakukan perubahan yang sangat signifikan, sangat inovatif, karena ini merupakan Kijang Innova. Innova itu singkatan dari inovatif ya. Memang untuk tipe G ini dia tidak ada hiasan-hiasan chrome kecuali emblemnya, emblem kanan kirinya. Kemudian lampu-lampuannya pun bentuknya dia segitiga ya, agak unik pada zaman itu, dan lampu-lampuannya seperti biasa masih menggunakan halogen. Dan untuk tipe G yang generasi pertama pre-facelift ini belum dilengkapi dengan spoiler dan belum ada defoggernya. Kemudian pada zaman itu sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik, dan ini bisa dihidup dan matikan untuk sensor parkirnya.
Kemudian ini dia masih sewarna body, bentuknya pun kalau menurut gue bentuknya agak semok gitu ya. Kemudian sudah dilengkapi juga pada zaman itu, yaitu wiper yang sudah ditutup cover. Coba kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya ini cukup luas ya. Dan ini bisa ngumpetin satu orang buat masuk ke Ancol. Kenapa ya gue ngebahasnya masuk Ancol mulu? Lanjut, ini bisa ditaruh koper dengan ukuran sedang, dan Toyota Kijang Innova ini pelipatan bangku belakangnya itu 50-50. Jadi bisa kita lipat ke depan terus kita bukanya ke samping gitu. Jadi menciptakan bagasi yang lebih luas, dan menurut gua lebih enak ya kalau buat tiduran di belakang ini. Buat anak kecil, kalau kita berjalan jauh bawa anak kecil, kursinya tinggal dilipat ke atas, kemudian dikasih kasur kecil buat tidur anak kecil. Nah, di sebelah kirinya sini kalau bagasinya ini ada tempat penyimpanan toolkit, dongkrak dan segala macam, bisa ditaruh di sini. Sangat praktis sekali. Gua udah duduk di tengah, dan menurut gue posisi duduknya lumayan, dan ini bisa di reclining. Tapi sayangnya kalau recliningnya ini dia nggak bisa rata sama bangku ya. Jadi kalau ditidurin banget itu dia menonjol nih ininya, senderannya. Kemudian posisi duduknya lumayan enak, dan ini sisa legroomnya masih lega banget. Headroomnya pun lega, karena menurut gua mobil ini mobil MVP yang lega banget menurut gua ketimbang mobil kakaknya, yaitu Toyota Fortuner. Itu masih legaan ini kalau menurut gua. Kemudian pada zamannya memang belum dilengkapi dengan kepraktisan, hanya ada cup holder satu biji dan buat nyimpan sesuatu, dan udah dilengkapi dengan power window. Kemudian bahannya ini memang menggunakan bahan keras, dan ada kayak kain-kainan gitu di pintunya sini sedikit. Di bawah ada gundukan karena mobil ini rear wheel drive, jadi dia ada buat gardan ke belakang. Panel AC ini terbagi, tengah dapat, belakang juga dia dapat semburan. Nah, pengaturannya tuh dia ada di tengah sini yang nempel sama plafonnya. Kalau kita mau ke bangku paling belakang, itu pada zamannya ini memang ada dua tuas yang harus kita buka, yaitu tuas pertama yang recliningnya, kemudian tuas kedua itu yang di bawah gitu ada pengunciannya, baru kita bisa masuk ke belakang. Menurut gua kalau duduk paling belakang sini memang kita dapat asupan AC sendiri di row ketiga ini, namun posisi duduknya kalau menurut gua kurang nyaman. Kaki gua agak ngegantung, dan ini headroomnya dia agak tipis banget sama plafon, dan ini ngeganjel. Jadi kalau tinggi gua tuh kurang enak ngeganjel gitu. Tapi so far di sini kepraktisannya cukup bagus, karena menurut gua di belakang sini bisa diisi sama 3 orang dewasa. Dan di kanan kirinya tuh dia ada cup holdernya gitu. Ini legroom gua nempel ya sama kursi depan. Sebenarnya kursi tengah ini itu bisa di adjustable maju mundur. Jadi kalau misalnya kita kurang lega, kita minta kursi tengah untuk lebih maju lagi. Gua udah duduk di depan dan lega banget. Ini kursinya terlalu mundur sebenarnya. Tapi oke lah, kita bahas satu persatu. Untuk setirnya ini berbeda dengan yang setelah facelift. Kalau facelift dia bukan bentuk T begini seperti Avanza generasi pertama. Memang Kijang Innova ini dia menggunakan bahan-bahan keras, dan di Toyota Kijang ini memiliki tempat penyimpanan yang cukup banyak, karena selain di bawah sini ada juga di atas sini buat penyimpanan barang, jadi cukup luas juga. Untuk kepraktisannya juga cup holdernya dia ada di pintu kanan kiri, dan juga di tengah sini dia ada cup holdernya juga. Nah, ini buat naruh handphone kali di depan sini. Kemudian persneling ini manual, dan parking brake yang masih menggunakan otot pada zamannya. Nah, ini ada konsol box yang berguna juga buat armrest ya. Bahannya menggunakan bahan keras, dan tempat penyimpanannya surprisingly lumayan gede juga. Jadi banyak sekali tempat-tempat penyimpanan di mobil ini. Kalau kita lihat ke bawah sini, ini kita jadi merasakan mobil-mobil murah ya, karena banyak pencetan-pencetan palsu. Hanya ada tombol buat mengaktifkan sensor parkir di belakang, dan ada power outlet 12 volt di situ. Untuk head unit ya, mobil ini itu dulunya dapat head unit single din, tapi ini udah diganti sama yang punya. Dia ada 2 gini, nggak tahu. Oh, ini kayaknya satu kesatuan kali sama-sama Kenwood.
Ini nih kayaknya yang layarnya nih yang ini. Kemudian yang bawah buat operasionalnya. Kemudian ini ada air circulation-nya, kemudian lampu hazard. Dan di atas ini nih, dia itu ada jam kalau yang tipe G ini. Kalau yang tipe V itu dia bisa menampilkan range BBM. Panel AC-nya dia masih menggunakan puter-puteran kompor gas. Dan di sini masih tersemat asbak pada zamannya. Tapi kebanyakan orang ini kebanyakan buat naruh duit receh atau buat naruh flash kalau sekarang. Instrumen clusternya sangat sederhana sekali. Semuanya untuk instrumen clusternya itu hampir semuanya menggunakan jarum-jaruman. Hanya odometernya saja yang sudah menggunakan digital. Itu pun hanya bisa menampilkan odo dan trip saja, belum bisa menampilkan rasio BBM ini berapa. Dan mobil pada zaman dulu itu masih banyak untuk indikator suhu mesinnya. Di sebelah kanan ada panel AC dan di bawahnya ini ada power window. Dan dia memang tadi seperti gua sampaikan belum automatic retract, namun dia sudah elektrik. Dan door panelnya ini bahan keras sama seperti di belakang, namun ada kain-kainan di sini. Dia two tone ya, ada warna coklat dan ada warna krimnya. Nah, ini ada power window 4 titik dan ada lock buat kaca-kacanya dan ini buat buka kunci pintunya. Terus power window-nya juga sudah otomatis di pengemudi saja, naik dan turunnya. Sun visor belum dilengkap. Oh, sun visor di pengemudi belum ada kacanya, di penumpang ada kacanya dan spion tengahnya itu sudah ada dynaik-nya. Itu tadi sedikit review kami tentang Toyota Kijang Innova generasi pertama pre-facelift ini. Teman-teman yang mau komentar silahkan komen di kolom komentar. Gue ingetin lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.